Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada ya. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ini luar biasa ya sahabat P Network. Saya tahu teman-teman cukup setia mengikuti konten ini. Abah Safwan menyarankan tetap bertahan, jangan pernah beralih dari P Network. Tetap klik petir. Apapun kata orang, cukup kita dengarkan saja, tak perlu kita bahas, tak perlu kita bantah. Semakin kita bahas, maka dia semakin besar. Tapi kalau kita biarkan, dia nyinyir, akhirnya dia hilang dengan sendirinya. Hari ini saya masih bersama sahabat saya, ya, suhu saya, Mas Darso. Kita mau tanya-tanya tentang komunitas P Network yang ada di Kota Perbaungan ini. Mas Darso, selamat siang ini ya. Selamat siang. Iya, gimana puasa hari ini? Alhamdulillah puasa. Lancar ya. Kami ini ya, teman-teman yang nonton video Abah Safwan kepingin tahu komunitas P Network yang ada di Perbaungan ini kira-kira ada berapa banyak jumlahnya? Tidak terdata secara detail, tapi kalau angkanya ratusan lah, Bah. Ratusan ya. Ratusan. Kalau yang aktif dalam berkomunikasi, karena saya lihat ini ada poskonya di rumah Mas Darso, ada di posko Mangga, ada di posko yang lainnya. Ya. Bagaimana keaktifan dari teman-teman khususnya yang ada di komunitas ini? Sepanjang yang saya tahu, kalau untuk khusus grup kami lah gitu ya, grup saya dan teman-teman yang lain, alhamdulillah semuanya masih aktif, Bah. Masih aktif ya. Ada nggak yang merasa kesel kemudian dia meninggalkan P Network ini? Ah, capek katanya. Kalau untuk grup saya, untuk meninggalkan sih belum, tapi kalau telat ngeklik petir sepertinya ada. Ada ya. Tapi kalau grup yang lain, mungkin ada yang tingkat kepercayaannya menurun, akhirnya mulai meninggalkan. Iya, mulai meninggalkan. Tetapi begitu nanti koin P ini mulai bergerak, ya, mulai ramai dibicarakan orang, dia ingin aktif lagi. Dan itulah nanti akhirnya penyesalan, Bah. Penyesalan ya? Penyesalan, itu pasti terjadi. Karena ya kan P Network ini memang seperti yang kebanyakan orang awam itu kan, kok lambat kali ya gitu, lama kali gitu, lama kesannya gitu. Dia mengatakan lambat kali, kesannya udah negatif, tapi masih diklik yang petir. Iya, kalau itu masih syukur, Bah. Masih syukur ya? Ada harapan. Ini ya mungkin gini ya, kalau dari persentase misalnya member saya itu totalnya ada 800 ya. Member saya ada 800, tingkat keaktifannya sekarang ini baru ya rata-rata cuma 200, Bah. Wah, itu udah luar biasa. Ya, 800, 200 yang aktif. Wah, jadi, berarti koin Mas Darso makin banyak ini. 600-nya itulah yang belum pasti ya. Iya, apa yang dikerjakan mereka, apa sibuk, apa sudah ditinggalkannya atau gimana ya? Iya, ada sebagian yang terbaca saya sudah ada yang delete akun ya. Apakah dia ganti akun lain? Nggak tahu, delete akun ada. Mungkin dia ganti handphone, seperti kejadian HP yang saya lihat tadi. Handphonenya jatuh, rusak, kemudian dia melapor sama Pak Darso, itu saya saksikan langsung. Nah, ternyata apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengembalikan akunnya itu. Nah, itu kasihan betul itu. Ya, jadi kasus-kasus begitu itu cukup banyak ya, Bah. Karena di grup itu juga ada yang bukan hanya di grup sih, bahkan di moderator Indonesia ya, modpack-nya Indonesia itu di ruang obrolan chat room-nya itu banyak kali juga kasus-kasus teman-teman yang ganti HP ya. Begitu ganti HP, problemnya dia lupa sandi, lupa password, dan dia ingat ya, misalnya ingat nomor HP-nya tapi passwordnya lupa. Dan waktu login di awal dulu dia nggak menggunakan akun Facebook, sehingga itu jadi persoalan. Ya akhirnya berhentilah. Solusinya gimana untuk mengatasi itu? Apa yang harus diingat, apa yang harus dicatat? Ya sebenarnya kalau hari ini kan kita nggak cerita P Network pemula lagi, karena ini sudah diambang-ambang selesai gitu. Jadi ceritanya kalau misalnya kita ceritakan 10 bulan yang lalu, mungkin ya sebaiknya kalau daftar passwordnya diingat, nomor HP-nya diingat dan dicatat sebaik mungkin. Cuman kemudian hari ini bagi teman-teman, udah terlambat ya. Bagi teman-teman yang ingin mengganti HP, teman-teman yang ingin mengganti HP, apa langkah-langkah yang harus dilakukannya? Ya, yang pertama kan dia mesti itu tadi, ya ingat nomor HP ketika dia mau nomor registrasi, nomor sama PIN-nya. password. Oh gitu. Jadi kalau ingat dia, saya juga kan ganti HP ya, Bah. Ketika dalam proses semalam itu karena kena musibah kecelakaan, ya HP saya kan rusak fatal tuh. Sementara akunnya ada di situ itu. Semua penambangan
di handphone yang utama itu fatal dan udah nggak bisa lagi. Nah, jadi saya ganti HP yang kedua karena memang saya yakin, aku yakin ingat semua nomor HP dan password ya selamat sih semuanya. Kembali lagi di HP yang baru. Ya di HP yang baru aman. Wah, semua. ini keren Bisa. habis. Ingat teman-teman, jangan lupa catat akun kita itu apa, passwordnya apa. Sehingga apabila ada masalah dengan handphone kita, jatuh, rusak, hilang, kita bisa ganti dengan yang baru. Tapi harus dihafal, diingat. Iya. Kemudian Mas Darso ya, dalam komunitas Mas Darso, tingkat keaktifan teman-teman, berapa persen yang mendapat KYC? Kalau aktif, rata-rata aktif ya. Aktif ya? Rata-rata aktif sampai hari ini karena kita intens terus berkomunikasi, ya mengingatkan, bahkan kan kelihatan kalau mana yang nggak aktif langsung kita japri. Kalau persoalan berapa persen yang dapat KYC, kalau hari ini sih di grup saya itu sudah 6 ya, Bah. 6 sudah dapat Sudah KYC. 6. Kemarin kan kita bilang 5. Sekarang sudah 6. Sudah nambah lagi ya? Udah nambah, udah 6 yang dapat undangan KYC. Cuman yang benar-benar sudah fix ya, sudah lulus itu 2. 2 ya. Itu, yang lain masih proses lah, masih menunggu. Jadi yang namanya undangan ini terus datang ya, terus datang, Ya, kemudian ternyata kan kegagalan datang. pun mengikuti. Iya. Kalau dia yakin, dia tenang, dia sabar, mudah-mudahan dia bisa. Kegagalan itu paling utama adalah di foto selfie. Begitu dia. Di bagian foto selfie itu memang masih menjadi problem ya. Masih menjadi problem. Kalau cuma input data, tanggal lahir apa itu kan persoalan gampang. Oke. Persoalan besarnya hanya di foto selfie. Bagaimana cara mengatasi supaya tidak gagal di foto selfie? Sepertinya handphonenya, Bah, udah itu dia. Tetap ya masalahnya di handphone ya. Masa di handphone, Bah? Karena Minimal RAM-nya 4. 4 lah, kalau 4 udah Kalau jadi di bawah lah itu. 4 kita ragu. Misalnya RAM 3, kemudian kepadatan data Mempengaruhi? mempengaruhi. Itu dia. Jadi untuk teman-teman yang kemarin lulus itu ya bener RAM-nya di atas 4 dan kemudian begitu selfie dia aman-aman aja, tapi RAM yang kecil Yang tadi kecil ya, yang masih 2, 3, bahkan data fotonya penuh. tak bergerak, Bah. Begitu selfie dia begini aja. Dia gerak-gerak pun di foto itu nggak bergerak juga. Padahal orangnya udah geleng-geleng kepala. Reaksi di kameranya lambat ya, lambat. karena HP jadul. Iya, jadi istilahnya kan ada istilah liveness ya namanya. Jadi di lubang foto itu wajah kita begitu udah diam aja, padahal orang udah gerak-gerak gini. Harusnya kalau memang dia ini kan ikut bergerak dia. Misalnya orangnya sedang menjulurkan lidah atau mungkin dia sedang terkejut, berkedip gitu ekspresi, ya. Itu kan harus ngikut dia. Iya. Ini enggak. Diam itu saya lihat langsung ya. Artinya nyata itu saya lihat begitu selfie diam fotonya. Jadi wah kacau nih. Pasti gagal lagi, benar gagal. Teman-teman sahabat P-Network, pada saat mengambil foto selfie, tanda-tanda kegagalan. Pada saat foto selfie, ya kita sudah menggeleng kepala, tetapi di kamera kita dia tidak bergerak, kepala tetap seperti itu. Iya. Inilah menunjukkan kemungkinan data penuh. Bisa atau data penuh. RAM-nya kecil. RAM-nya kecil. Nah, pertimbangkan dari sekarang, coba setel HP-nya. Data yang tidak kita butuhkan, hapus, dibuang saja. Tong sampah, bersihkan. Sehingga pada saat nanti kita foto selfie, kita akan mengambil untuk KYC, tidak terganggu lagi ya. Iya. Terus apa langkah-langkah selanjutnya untuk teman-teman P-Network yang nonton video ini? Apa saran dari Mas Darso? Ya, sarannya setel kalau untuk KYC kalau bisa siang lah ya. Siang. Cuma kan hari ini gimana ya? Misalnya ini kalian mau ngeklik petir kan malam. Kalau bisa sih biarkan aja dulu sampai ketemu siang gitu. Ya. Saya aja merubah, Bah. Kemarin itu sempat jam maghrib ya. Khawatir udah saya biarkan aja dulu lah. Saya tunggu sampai besok pagi aja. Supaya nanti kalau mana tahu dapat pop up kejadiannya siang hari gitu. Jadi jangan malam. Jadi pada saat mau pop up, biarkan pagi hari aja. Nah, biarkan pagi hari atau ya siang lah. Jam-jam segini kan terang benderang. Ya mudah-mudahan ya lancar gitu, mudah-mudahan ya. Kalau malam ini kan takut pencahayaannya kurang bagus gitu dia. Itulah sahabat P-Network, kita dapat lagi tadi ya. Diingatkan kepada kita, jika malam hari usahakan menghindar klik petir. Siapa tahu selesai klik petir, undangan KYC muncul. Ya. Saran daripada senior kita, pertahankan tidak diklik petir pada malam hari, usahakan jam 8, jam 9 pagi. Ya. Cahaya muncul terang, kita langsung klik petir. Supaya apa? Pada saat kita nanti KYC, foto selfie dan lain sebagainya, pencahayaan cukup sehingga kita tidak gagal. Betul ya?
Mudah-mudahan. Demikian sahabat P Network, ikutin terus video Abah Safan akan mendapatkan informasi yang terbaru lagi. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.